Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel CMTV ya. Dan kali ini kita akan melanjutkan lagi tentang bedah buku yang berkaitan dengan buku tulisan Amru Khalid. Ini penulis Muslim dari Mesir. Jadi bukunya ini ya, Amru Khalid, Ibadah Sepenuh Hati. Nah, kemarin kita sudah sampai di bahasan tentang pancaran hati gitu ya. Jadi nanti akan kita lanjutkan lagi tentang pancaran hati ini. Dan sebelum saya lanjutkan lagi tentang membaca atau menyampaikan isi dari Ibadah Sepenuh Hati dari buku ini ya, seperti biasanya saya akan bercerita sebentar yang ada kaitannya dengan buku ini, dari peristiwa atau fakta sejarah, kemudian kaitannya dengan buku ini gitu ya. Nah, teman-teman, periode abad ke-8 sampai abad ke-12 atau 13 ini di Cordoba atau Portugal sekarang ini, waktu itu memang berlangsung proses pengelolaan negara oleh Muslim ya. Jadi dinasti Muawiyah sampai bangsa Moor. Nah, di masa abad ke-8 dan ke-9 dan seterusnya itu sampai abad 12 itu menjadi sebuah kejayaan Muslim gitu ya, kejayaan Islam waktu itu. Sehingga Cordoba ini digambarkan bahwa di Cordoba atau di Portugal waktu itu, Cordoba sebagai ibu kotanya gitu ya. Di sana dibangun masjid yang cukup besar itu. Nah, digambarkan kondisi Cordoba saat itu sesuatu yang cerah gitu ya. Jadi kalau dibandingkan dengan Eropa Barat waktu itu yang digambarkan juga di sana, kondisi jalan masih becek, kemudian lorong-lorong masih gelap, itu di Eropa Barat. Tetapi di Cordoba, di Portugal itu digambarkan jalan-jalan sudah dihiasi dengan lampu-lampu yang terang benderang, kemudian ada taman-taman, termasuk diantaranya di masjid di Cordoba itu juga sudah dibuatkan taman, tempat wudhu yang cukup bagus dan artistik sekali gitu ya. Nah, itulah gambaran perbedaan gitu ya. Bahkan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada di Cordoba waktu itu yang dimotori oleh Ibnu Rusdi atau kalau orang barat menyebutnya Averroes, ini juga cukup pesat karena banyak sekali mahasiswa-mahasiswa dari Eropa Barat yang belajar di Cordoba ini, kemudian pulangnya itu mendirikan universitas-universitas di negara-negara di Eropa Barat ya. Nah, bahkan disebut juga Renaissance atau Renaissance gitu ya, kalau kita membacanya dulu waktu SD, itu juga berawal dari pemikiran-pemikiran kebebasan berpikir, akal sehat itu berasal dari sini. Sehingga Karen Armstrong dalam sebuah tulisannya juga menyebutkan bahwa dunia barat itu atau Eropa Barat itu berhutang pada dunia Islam, karena dari situlah sebetulnya muncul cerahnya atau pencerahan di Eropa Barat itu, cikal bakalnya atau embrionya dari Cordoba itu, maka disebutkan seperti itu. Nah, ini artinya bahwa kita menggunakan kebebasan berakal, tapi akal sehat gitu ya. Nah, akal sehat seperti apa sih yang bisa menjadikan sebuah pencerahan dalam kehidupan kita? Nah, akan kita bahas ya. Nah, untuk Anda yang baru saja bergabung di channel CMTV, jangan lupa ya, subscribe terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya, like, kemudian share video ini ke teman-teman atau kolega Anda. Siapa tahu ada yang sedang membutuhkan informasi yang ada dalam video ini. Nah, teman-teman, saya bacakan di sini ya. Jadi kita menginjak pada posisi ini, ya ini bukunya seperti ini. Pancaran hati gitu ya. Pancaran hati. Ini kalau kita lihat ya dari sisi sini ya. Nah, ini dia pancaran hati. Oke, jadi saya bacakan bahwa Ibnu Qayyim menyampaikan beberapa nilai spiritual yang dijelaskan dengan gamblang, bahwa setiap kali hati Anda menangkap mana-mana yang baik, maka kita akan langsung tercerahkan gitu ya. Ketika orang lain bergantung pada selain Allah, kita harus bergantung pada Allah. Kemudian ketika orang lain merasa gembira dengan dunia, maka gembiralah hati kita dengan bersama Allah gitu ya. Nah, realitasnya atau implementasinya ya, penerapannya atau pengejawantahannya itu bagaimana? Jadi realnya itu harus seperti apa gitu. Ini kan masih dalam tataran buku gitu ya. Realnya seperti apa? Nah, realnya begini. Jadi kalau tadi kita mengacu pada kebebasan berekspresi, kebebasan akal sehat yang terjadi di Cordoba itu kemudian memunculkan
pencerahan di Eropa Barat, maka sebenarnya kita pun memiliki itu. Jadi kita punya uh, kebebasan berakal sehat gitu ya. Akal sehat. Nah, ini kan ada ilmu gitu ya. Bagaimanapun juga ketika itu ilmu didatangkan dari berbagai tempat gitu ya. Karena ilmu itu sendiri kan netral gitu ya. Jadi pada waktu itu ilmu didatangkan dari Yunani, dari segala macam ya. Dikumpulkan di situ kemudian digabungkan dengan tentu saja hati gitu ya. Jadi kalau ada akal sehat kemudian ada hati gitu ya, ada ilmu. Nah, ilmu itu tentu saja dari macam-macam sebenarnya, dari guru, dari buku kan itu. Ilmu masuk ke akal kan itu. Masuk ke akal kita, kemudian diterima nggak dengan hati kita. Nah, ini yang berikutnya, pancaran hati itu ya. Maksudnya pancaran hati seperti itu, prosesnya seperti itu. Ilmu masuk ke dalam akal kita, kemudian di dalam hati. Nah, ini jadi masalah. Ketika hatinya itu bersih, maka ilmu tadi diterima di akal sehat, kemudian diteruskan ke dalam hati kita, dan akan memancar menjadi pikiran, kemudian menjadi perilaku, jadi ucapan, jadi perbuatan gitu ya. Nah, titik pentingnya di mana? Karena kita akan berbicara 3 hal, yaitu ilmu itu sendiri, kemudian akal sehat, dan hati tadi itu ya. Jadi ketika ilmu itu datang masuk ke dalam akal kita, kemudian diterima dengan hati yang baik, hati yang sehat gitu ya, hati yang jernih, maka itu akan memunculkan sebuah pemikiran-pemikiran yang sehat juga, pemikiran-pemikiran yang baik juga, yang penuh dengan hati nurani, penuh dengan kasih sayang pada siapapun. Kemudian setelah muncul dalam pikiran, maka akan dalam ucapan, dalam perilaku dan perbuatan, menjadi sebuah tindak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu kenapa ilmu Islam waktu itu di Cordoba di abad ke-7, 8, 9 berkembang pesat karena seperti itu. Jadi dimotori oleh Averroes atau Ibn Rushdi. Jadi ilmu itu didatangkan dari berbagai tempat gitu ya, kemudian diterima oleh akal kita dan diteruskan atau dikawinkan dengan hati. Kalau hatinya sehat, maka akan memunculkan pemikiran-pemikiran yang sehat juga, pemikiran-pemikiran yang penuh kasih sayang. Kemudian dari pemikiran akan muncul dalam ucapan-ucapan kita. Karena kan orang berucap itu dari pikiran gitu ya. Nah, setelah muncul dari ucapan kita akan membentuk sebuah perilaku. Nah, perilaku yang sehat itulah yang akan menjadi amalan-amalan, menjadi sistem yang sehat juga. Makanya ketika itu Muslim sangat berjaya karena tadi itu antara akal sehat kemudian hati yang sehat juga digabungkan. Tadi kuncinya ya. Jadi ilmu netral, pasti baik gitu ya ilmu, kemudian dimasukkan ke dalam akal kita ketika kita menerima, kemudian masuk diterima oleh hati kita. Nah, ketika hati kita jadi, maka memancarkan perbuatan atau pikirannya. Nah, bagaimana kalau kemudian hatinya jelek? Nah, ini yang jadi masalah. Ketika kita ilmu itu masuk ke dalam akal, kemudian diterima oleh hati yang jelek, maka yang mancar atau dalam pikiran itu akan memancar hal-hal atau perilaku-perilaku yang buruk juga, yang itu akan berakibat fatal pada diri kita sendiri juga pada lingkungan sekitar kita gitu ya. Karena itu kuncinya adalah di dalam hati. Karena itu dalam buku ini esensinya sebetulnya adalah ibadah sepenuh hati gitu. Jadi sepenuh hati itu artinya ya hati yang bersih ya penuh itu kan penuh dalam kebaikan gitu maksudnya, bukan penuh dengan kesesatan. Jadi bisa kita analogikan begini. Jadi ada ilmu, ada akal, masuk ke dalam akal, kemudian diterima dengan hati. Nah, kalau hatinya sehat, maka memancarkan pancaran hati yang sehat akan bermanfaat untuk masyarakat secara keseluruhan. Nah, mudah-mudahan kita selalu dengan kepenuhan dan kebersihan hati. Salam dan sukses selalu untuk Anda.